We take the time to listen to you. Smart FM 97,8 Radio Smart FM Balikpapan. Halo Smart Listener, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan juga tetap semangat. Hari ini spesial banget di edisi Millennial Success Story. Hari ini kita bersama dengan millennials yang luar biasa, yang cukup viral juga di sosial media. Kalau misalkan Smart Listener tahu ya, apalagi teman-teman di kota Balikpapan juga sering tahu untuk kakak yang satu ini ada Kak Taufik. Halo Kak Taufik. Oke, halo. Yeah. Saya mau gugup ya, karena ini Smart FM gitu kan, jadi saya rada-rada gugup gitu. Oke, tarik nafas. Oke, tarik nafas. Wah. Lagi tarik Nanti nafas. ngelahirin enggak? Oke guys, jadi ini Smart FM ya. Betul, karena hari ini Kak Taufik spesial banget. Kita ada di program Millennial Success Story. Oke. Jadi Millennial Success Story ini adalah program yang kita sengaja buat ya Kak Taufik ya, untuk mengenalkan millennials luar biasa dan juga cerita di balik kesuksesannya. Oke. Nah, pada hari ini kita spesial banget bersama dengan Kak Taufik. Oke. Nah, Kak Taufik ini Smart Listener adalah owner dari salah satu sekolah mengemudi ya. Betul. Nah, sekolah mengemudi ini di kota Balikpapan juga sangat terkenal juga di kota Balikpapan, dan juga banyak sekali anak-anak tidak hanya millennials, tapi berbagai kalangan ya Kak Taufik ya, yang ingin belajar mengemudi dan juga bisa langsung ke Kakak Indonesia. Nah, Kak Taufik, boleh diceritain dong? Boleh. Awal mula Kak Taufik memulai bisnis dari sekolah mengemudi, dan juga apa sih yang membuat Kak Taufik semangat banget nih untuk bisa menjalankan bisnis sekolah mengemudi di kota Balikpapan? Oke, jadi saya jelasin dulu ya teman-teman. Sebelumnya, assalamualaikum semua. Saya juga mau nyapa yang lagi live Kak. Ya, Oke. Ini ribuan orang yang nonton ini. Oke, jadi nama saya Taufik. Kemudian tempat tanggal lahir Balikpapan, 5 September 1993. Jadi saya asli Balikpapan Kak, asli Balikpapan. Bahkan mama juga lahirnya di Balikpapan. Kemudian kalau untuk pertama kali mulai bisnis itu sejak SMA kelas 3. SMA kelas 3. Kemudian kalau untuk yang kakak driving, alhamdulillah udah 7 tahun saya jalaninnya. Mulai dari tahun 2013. Waktu itu saya masih kuliah ya teman-teman ya, semester awal. Saya punya mobil. Kemudian saya ingin belajar nyetir mobil di mobil sendiri. Kayak gitu awalnya. Akhirnya setelah saya punya mobil baru saya belajar. Setelah saya pikir-pikir, daripada mobil saya nganggur, saya ada inisiatif gimana kalau saya membantu orang buat pelajarin orang setir mobil. Nah awalnya seperti itu Kak. Cuman sebenarnya basicnya itu bukan tentang kami lajarin orang nyetir mobil, tapi tujuannya adalah supaya mereka bisa jadi lebih baik. Kayak gitu. Karena kurs mobil ini adalah unit bisnis yang sangat sederhana, tapi di situ kita banyak belajar tentang mengendarai kendaraan, menguasai kendaraan, melatih emosi, gitu. Nah kalau misalkan tadi niat dari Kak Taufik ini kan dari awal mula punya mobil pertama ya Kak Taufik ya, dan juga langsung berkeinginan untuk bisa membuka peluang dan juga mengajari untuk masyarakat kota Balikpapan ya, untuk bisa belajar nyetir mobil sendiri. Nah, apakah di proses dari tahun 2013 dari Kak Taufik ini membangun usaha khusus mobil ini sendiri, ada tantangan yang dihadapi nggak sih Kak? Karena kan kita tahu ya, kalau setiap orang itu beda-beda karakternya, kepribadiannya, dan juga ketika kita mengajari mobil itu pasti beda-beda ya Kak ya, responnya dari ketika Kakak mengajari satu orang dengan orang lain. Nah, hal itu gimana sih yang bisa Kakak kendalikan ketika Kakak mengajari orang dengan berbagai macam karakter? Good. Kakak driving itu punya tagline Kak, namanya Driving Your Life. Tentang bagaimana kita mengendalikan kehidupan kita. Nah, sebenarnya itu tujuannya itu adalah bukan seperti yang aku jelasin tadi. Ini bukan tentang kamu belajar nyetir mobil di kakak driving, tapi di sini kamu juga banyak belajar untuk mengendalikan emosi kamu, kayak gitu. Nah, terus itu aku juga berbagi sama teman-teman buat yang lagi di rumah, mungkin kan lagi di mobil atau yang lagi live. Jadi sebenarnya sebagai seorang pengusaha muda, saya mulai di umur 18 tahun. Jatuh bangun tuh hal yang biasa Kak. Mobil saya pernah dibawa lari sama orang karena jadi lagi nyetir mobil, aku rekrut orang terus mobilku dibawa lari, itu pernah macam-macam yang kami hadapi. Ya, Kak Taufik sejak tahun 2013 punya kendaraan pribadi.
dan juga melihat peluang dan juga potensi yang bisa dikembangkan ya Kak Taufik ya, menjadi suatu bisnis yang alhamdulillah bisa berkembang sampai dengan sekarang. Nah, motivasi awalnya nih Kak Taufik ingin mengembangkan usaha seperti ini itu apa sih Kak? Oke, jadi awalnya itu bapak aku itu adalah supir angkot. Kemudian mama itu guru ngaji di kampung. Dia kayak mencari jati diri waktu itu ya, namanya juga baru lulus SMA, kuliah. Aku pengen jadi apa sih? Akhirnya aku coba nge-mix pekerjaan bapak dan supir angkot sama pekerjaan mama yang guru. Akhirnya temulah jadi orang nyetir mobil. Iseng-iseng dulu, iseng-iseng kayak gitu kan. Oke. Nah, kemudian kendala yang Kakak hadapi sampai dengan sekarang itu apa aja sih Kak? Biasanya sih kalau kendala, kadang itu kendala teknis ya, kendala di jalan. Kemudian sampai saya juga pernah kehilangan mobil, jadi lagi belajarin orang nyetir mobil, ternyata yang belajar ini udah jago, penculikan gitu itu pernah juga Kak. Oh gitu, oke. Jadi sempat mengalami hal seperti itu ya Kak Taufik ya. Dan itu apa? Berapa kali nih Kak Kakak mengalami jatuh bangun untuk mengembangkan usaha ini? Kalau untuk jatuh bangunnya itu macam-macam Kak, macam-macam. Salah satunya tadi kayak misalnya penculikan, karena kita nggak tahu kalau yang kita lajar ini adalah orang baik atau tidak. Kan namanya juga dalam mobil kan kita nggak tahu. Nah seperti itu. Kemudian masalah yang kedua biasa untuk namanya bisnis di tahun pertama itu ada masalah seperti kayak sepi usaha, kemudian bayar cicilan mobil. Waktu itu mobil masih nyicil. Oke. Itu sih Kak. Kayak misalnya, dikejar leasing lah, dikejar tagihan, aduh gimana nih biar tagihan. Sedangkan posisi aku waktu itu masih kuliah, karena aku juga masih kuliah, aku juga harus mengembangkan ini bisnis seperti apa. Aku juga makan, hari-hari makan, bayar kuliah dari bisnis yang aku jalani ini. Oke, jadi memang pada saat Kakak di tahun 2013 itu mengawali bisnis ini tentunya tidak semuanya senang ya Kak ya. Tentunya ada beban yang juga harus ditanggung oleh Kak Taufik. Mulai dari harus membayar cicilan mobil, kemudian harus memenuhi kebutuhannya Kak Taufik sendiri. Nah, pada saat itu gimana nih Kak cara Kakak untuk bisa menghandle semua beban yang tentunya harus Kak Taufik hadapi, seperti yang tadi Kakak ceritakan, harus beban kuliah dan juga cicilan mobil, rumah tangga dan halnya itu gimana Kak? Ya. Awalnya karena ini adalah pengalaman baru buat aku, namanya juga baru mulai bisnis, dan tiba-tiba aku bisnisnya itu bukan bisnis yang kayak yang kecil-kecil gitu kan. Kita langsung mulai bisnis yang skalanya cukup besar dengan aset mobil, aset kantor kayak gitu ya. Kaget Kak, kaget. Mulai dari ditipu karyawan juga pernah, ditipu sama teman sendiri juga pernah. Kemudian ada juga yang kayak ngajakin, Kak, aku mau join bisnis nih, gini-gini, nanti uangnya aku gunakan jadi itu juga pernah, hilang uang juga pernah. Kan? Tapi yang namanya juga sebagai anak muda lah ya nangis pernah ya. Susah gitu ya. Kamu bayangin kan kok susahnya cari uang gitu ya. Susahnya cari uang, terus tiba-tiba hilang uang gitu orang gitu kan. Jadi ya sempat kayak stres itu sempat juga. Bahkan aku juga pernah sampai lihat matahari udah takut Kak, karena tadi bayar cicilan. Sampai kayak dengar suara motor itu takut, kayaknya tukang tadi nih gitu. Jadi kayak ketakutan sendiri pernah di kos-kos. Oke, luar biasa. Dan itu juga apa ya istilahnya Kak Taufik bisa menjadi pembelajaran juga untuk teman-teman dan juga smart listener yang juga menyaksikan program Millennial Soft Story di edisi kali ini ya, Mas Kak Taufik ya. Karena untuk bisa memulai bisnis itu juga banyak sekali tantangan yang dihadapi dan juga banyak sekali ya rintangan ternyata ya di dalam Kak Taufik ya, luar biasa. Nah, dari tahun 2013 usaha terus bertumbuh dan juga roda perekonomian juga lambat laun sedikit membaik, dan juga ada pengembangan dan juga peningkatan dari bisnis sekolah mengemudinya Kak Taufik. Itu gimana tuh Kak? Cara Kakak untuk bisa mengembangkan dan juga lebih membesarkan sekolah mengemudi ini Kak? Oke, seperti biasa ya Kak, namanya juga orang buka bisnis. Tahun 2013 itu adalah tahun pembelajaran buat saya, dimana ibaratkan kayak kita orang buta, itu kita kayak masih meraba yang mana sih yang tepat, sistem mana sih yang paling baik. Kita rombak sistem, ganti-ganti karyawan, sampai kita menemukan sebuah SOP atau standar operational prosedur yang tepat. Nah, itu saya alamin semuanya kayak gitu Kak. Dan dari setiap jatuh bangunnya, dari setiap kegagalan, saya juga belajar di situ. Saya catat, oh ternyata
kalau saya nerima yang seperti ini, hasilnya seperti ini. Semua saya pelajarin, mencari sebuah pola yang sebelumnya belum pernah saya temukan. Pola seperti apa nih yang kakak terapkan dan juga kakak kembangkan untuk kemajuan dari bisnis Kolam Mangkuli? Oke, akhirnya teman-teman saya dapat sebuah pola. Oh ternyata kalau dalam sebuah bisnis kesalahan saya itu berada di tentang keuangan. Jadi pentingnya buat teman-teman yang baru pengen mulai usaha, kesalahan fatal owner yang baru mulai bisnis itu belum bisa membedakan antara uang pribadi dengan uang bisnis. Oke, simpel itu menjadi kan baru jual, namanya juga jualan kan awal-awalnya untung misalnya untungnya 200.000, terpakai inilah, terpakai itulah, nah seperti itu. Saya 2 tahun mempelajari tentang itu dan 2 tahun juga pelan-pelan saya menyisihkan antara uang pribadi dengan uang perusahaan. Kemudian di tahun 2015 saya sudah mulai kayak bisa menentukan, oh gaji saya ternyata sekian. Jadi saya meskipun sebagai pemilik usaha, saya sendiri yang menentukan gaji saya sekian. Oke, jadi walaupun kita sebagai pemilik usaha, bukan berarti kita bisa leluasa menggunakan keuntungan kita untuk keperluan pribadi kita ya Kak ya. Ternyata itu sesuatu yang harus diperhitungkan ya Kak ya. Oke, nah sempat ada godaan nggak sih Kak yang Kakak rasakan selama membangun usaha dari Sekolah Mangkuli ini, ketika ada sesuatu yang tergoda untuk kepentingan pribadi atau ingin melakukan misalkan seperti anak-anak muda pada umumnya, misalkan liburan atau apa segala macam, itu sempat terbesit ya Kak dari Kak Taufik sendiri? Nah di tahun 2015 Kak, setelah 2 tahun saya jatuh bangun, itu saya berada di posisi yang cukup tinggi pada waktu itu sebagai mahasiswa kan. Oh iya, mahasiswa di mana teman-teman saya yang kosannya 300-500, kosan saya 4 juta. Wow, itu kosan yang sangat tinggi ya. Makanya dia untuk mahasiswa ya. Kemudian gaya hidup mulai berubah ya. Yang biasanya sarapan di kampus, sekarang sarapan saya catering tiap pagi ada yang ngantar. Yang biasanya ngekos, pernah saya ngekos yang kipas angin doang, sekarang ada kipas ada AC, ada kulkas, pagi dia tadi sarapan. Teman-teman seumuran saya kalau misalnya pergi ke kampus ada yang jalan kaki naik motor, saya naik mobil. Dan di situ mulai sombong. Mulai sombong kan, namanya juga banyak uang kan, kadang-kadang sombong. Nah di saat saya sombong itu saya benar-benar merasakan kesombongan yang saya tinggi banget kan, jadi kayak udah mulai pertemanan saya udah mulai berubah seperti itu. Dan sampai akhirnya di tahun 2016 ternyata takdir berkata lain. Saya ditipu dan penipuannya itu 170 juta Kak. Bagi mahasiswa itu nilai yang fantastis sekali kan. Susahnya cari uang kan. Iya betul. Jadi kayak ditipu, saya ada investasi yang salah. Akhirnya udah benar-benar uang hilang. Terus itu kredit macet, bisnis juga berantakan karena saya stres, karena juga bisnisnya stres, macam-macam. Akhirnya 2015 ke 2016 saya terpuruk jatuh, sampai akhirnya tahun 2016 tuh saya nggak punya tempat tinggal Kak. Kan saya nggak bisa di Samarinda, saya nggak punya tempat tinggal dan saya itu ngekos, diusir dari kos-kosan. Saya tinggal bawa kayak compact warna kuning gitu, isi baju sama buku. 2016. Saya bisa membayangkan hal itu sedihnya Taufik pada saat itu. Dan pada saat 2016 apa yang menjadi titik balik Kak Taufik? Oh, saya harus berubah. Saya harus mengatur kembali dan juga menata hidup saya dan juga bisnis saya supaya saya bisa survive lagi loh. Saya bisa kembali lagi untuk bisa berkembang dan juga bisa mengembangkan apa yang saya sudah mulai sampai dengan sekarang. Nah setelah tahun 2016 Kak, 3 bulan pertama yang saya ceritakan tadi, saya tuh takut lihat matahari, udah takut karena tagihan itu udah di mana-mana. Bahkan kalau misalnya telepon bunyi, itu saya nggak mau angkat karena saya tahunya pasti tukang tagih. Padahal juga. Cuman karena ketakutan yang luar biasa, akhirnya saya nggak mau ngangkat. Saya cuman pergi di kos gitu kan, di kos yang panas kosan 400 ribuan kan, kembali ke titik di mana saya benar-benar jatuh gitu. Kosan 400 ribuan, kipas angin panas gitu. Terus itu sampai 3 bulan paling bangun tidur lihat tidur lagi gitu selama 3 bulan dan itu drop banget. Nah akhirnya saya menemukan
titik di mana titik terang itu akhirnya saya ceritalah ke mama. Gitu. Setelah mama kasih nasihat, mama kasih motivasi, semangat lagi. Nah jadi selama 3 bulan, selama 2 tahun saya bisnis, saya lupa sama mama gitu kan, sombong gitu kan. Nah akhirnya yang membuat saya hebat kembali itu adalah kata-kata motivasi dari semangat seorang mama. Jadi semangatnya Kak Taufik kembali lagi itu juga berkat dari orang tua. Orang tua, betul. Nah solusi apa sih Kak Taufik yang diberikan oleh orang tua pada saat itu? Karena kan segitu hebatnya dulu Kak Taufik, kemudian terpuruk, kemudian disemangati lagi orang tua sampai dengan sekarang. Tentunya itu ada perkataan yang luar biasa dari orang tua, nasihat yang luar biasa dari orang tua. Nah kalau boleh tahu nih nasihat apa yang diberikan oleh beliau? Waktu itu mama kasih ayat Al-Quran ini kayak kalau apa nih bicara kita boleh. Mama kasih sebuah ayat Al-Quran yang kata Allah itu seperti ini, bahwa rezeki itu datang dari segala arah kan. Gitu, rezeki itu datang dari segala arah. Kemudian kalau kita bersyukur maka Allah akan tambah. Kalau misalnya kita kufur maka Allah akan hancurkan kita, kayak gitu. Nah itu kalau nggak salah dalam Al-Quran yang bunyinya seperti ini, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Bahwa kata Allah, sesungguhnya kalau kamu bersyukur maka aku akan tambahkan nikmatmu. Tapi kalau kamu kufur dengan nikmatku maka kamu akan semakin hancurkan. Kata Allah, sungguh azabku sangat pedih. Nah akhirnya saya langsung, kemana aja saya selama ini gitu kan. Akhirnya dari semenjak titik itu ya udah, saya benar-benar tobat Kak, benar-benar udahlah, meskipun sekaya-kayanya saya atau sebanyak-banyaknya kata saya kayaknya semua cuma ditipa ya. Jadi baliknya gitu. Luar biasa sekali ya pesan dari orang tua, mengingatkan kita dari kemarin kita yang lupa. Tiba-tiba kemarin kita yang sudah ternikmati oleh kekayaan atau misalkan segala kemajuan yang sudah kita rasakan, tetapi ketika kita sedikit aja tidak bersyukur atas nikmat yang kita dapatkan, itu akan menjadi kesempatan juga untuk kita ya Kak. Luar biasa sekali Smart Listener. Itulah tadi cerita dan juga jatuh bangun dari seorang Kak Taufik, owner dari Kakak Indonesia, sekolah mengemudi di kota Balikpapan. Dan juga kayaknya Kak Taufik ini tidak hanya memiliki satu unit bisnis, tapi ada lagi beberapa unit bisnis yang Kak Taufik bangun dan juga Kak Taufik kembangkan sampai dengan saat ini. Penasaran? Kita akan lanjut lagi di segmen berikutnya, tetapi kita akan jeda iklan dulu Kak Taufik. Ya, setelah jeda iklan yang satu ini, tetap bersama kami di Millennial Success Story bersama dengan Kak Taufik. Smart Listener, kembali lagi di program Millennial Success Story bersama aku Denny dan juga Kak Taufik. Nah, Kak Taufik, tadi kita udah ngobrol-ngobrol tentang bagaimana sih Kakak Driving School ini bisa berdiri dan juga sedikit curhat cerita ya dari Kak Taufik, bagaimana suka duka dan juga bangun dan juga apa ya istilahnya jatuh bangunnya Kak Taufik dalam mengawali bisnis sekolah mengemudi di kota Balikpapan. Nah selain itu nih Kak Taufik kan juga punya nih, selain sekolah mengemudi ada beberapa unit bisnis yang lain yang tentunya Kak Taufik kembangkan dan juga bangun sampai dengan saat ini. Boleh tahu nggak sih Kak unit bisnisnya Kakak selain sekolah mengemudi itu apa Kak? Baik. Teman-teman, Smart Listener ya, Smart Listener. Jadi kalau untuk unit bisnis aku, kalau untuk induk bisnisnya atau grupnya namanya itu PT Kakak Indonesia, kita punya 4. Yang pertama itu adalah Kakak Driving School, kita lagi orang nyetir mobil. Kemudian itu ada 13 unit mobil di Balikpapan. Total alumni di Balikpapan itu di angka 9.700-an Kak yang pernah terus mobil di kita. 9.700-an. Kemudian ada kakak guru itu bimbel guru datang ke rumah. Guru datang ke rumah itu spesialis les privat. Itu total pengajar yang gabung di kita itu 470-an gurunya aja. Kalau untuk siswanya mungkin 3.000-an Kak. 3.000-an. Nah, itu dari tahun 2017, 2018, 2019 sampai dengan sekarang. Kemudian tahun awal tahun kemarin 2020 saya buka bengkel untuk mobil, variasi mobil. Nah seperti itu. Kemudian kalau untuk yang freelance buat cari-cari uang tambahan, kalau receh jual properti, jual tanah, beli tanah, jual tanah seperti itu Kak. Luar biasa, banyak sekali Smart Listener ya unit bisnis yang dikembangkan oleh Kak. Ada lagi yang baru. Ada lagi, oke, apa lagi Kak? Endorse ya.
Karena Kak Taufik ini juga seorang konten kreator ya, seperti saya. Ini melalui sosial media ya. Sosial media. Wow, luar biasa. Karena sosial media saat ini tuh lagi booming banget ya Kak Taufik ya. Dan juga itulah sebagai salah satu media kita untuk bisa lebih semakin mengeksiskan diri ya Kak Taufik ya. Dan juga tentunya bisa bermanfaat untuk orang-orang banyak. Nah, Kak Taufik, salah satu unit bisnis yang tentunya jadi daya tarik juga nih ya Kak, yang akan dibahas kali ini adalah Kakak Guru. Yes. Nah itu kan adalah konsep seperti bimbel ya Kak ya. Betul. Nah itu bimbelnya sudah sejak tahun berapa nih Kak? Kakak yakin pengen mendirikan usaha Kakak Guru ini untuk bisa dikembangkan di Kota Balikpapan? Nah, kalau Kakak Guru itu Kak sebenarnya dari tahun 2012 Kak. Bahkan dari tahun 2011. Cuman namanya bukan Kakak Guru. Waktu itu saya anak SMA biasalah, anak SMA. Kemudian saya karena mama sama bapak saya juga orang yang kurang mampu lah untuk supaya saya punya uang jajan lebih kan. Biasanya kalau seumuran saya teman-teman yang uang jajannya 15.000 sanggupnya gitu kan, saya masih di 3.000, 4.000 gitu, hanya cukup untuk beli gorengan. Nah saya inisiatif karena orang tua punya keterbatasan ekonomi, akhirnya saya inisiatif saya cari uang sendiri. Nah, saya cari uang sendiri, saya ngajarin orang-orang gitu kan. Itu waktu SMA, kelas 2, kelas 3 saya ngalamin gitu. Kemudian pas saya kuliah, baru saya akhirnya menemukan oh ini kalau di bisnis ternyata bagus. Akhirnya saya mulailah bisnis kecil-kecilan. Waktu itu, saat itu saya jadi guru, saya juga jadi marketing, saya juga yang bagi-bagi brosur. Di brosur dari nomor telepon saya juga yang ngatur telepon, saya juga yang ngatur keuangan. Sampai pada akhirnya di bulan pertama, saya dapat 7 klien. Nah 7 klien ini saya udah overload, saya udah nggak bisa ngajar dong. Akhirnya saya ngajakin teman, kamu mau nggak ngajar gitu kan? Dapat duit nih, segini duitnya, kita bagi hasil ya. Nah akhirnya kita bagi hasil 70-30 kan, gitu kan, dia 70, saya 30. Akhirnya saya cari dapat dan akhirnya berkembang. Dan sampai hari ini saya juga udah nggak ngajar lagi. Dan terhitung kalau untuk yang di Balikpapan aja itu totalnya tadi 470 guru Kak. Awal mulanya seperti itu gitu. Akhirnya lahirlah Kakak Guru, di mana kita bisa bantu banyak orang. Karena kita bantu para bunda, para ayah yang kesulitan mengajar anaknya, kita bantu. Oke, nah ini kan pas banget nih Kak ya, di momen pandemi COVID-19 ini kan juga kegiatan belajar mengajar itu kan juga mengalami ini ya Kak, apa istilahnya, mengalami sedikit kesulitan ya. Dari awalnya sekolah-sekolah biasa itu masuk seperti biasa, bertatap muka dan lain halnya, itu sekarang tidak bisa lagi dilakukan. Nah itu dirasakan juga nggak sih Kak dari Kakak Guru unit bisnis yang dikelola oleh Kak Taufik ini sendiri? Kerasa banget Kak. Awal COVID itu Maret, April, Mei itu kerasa banget, sampai Juni itu kerasa banget. Kami 4 bulan tutup total. Oke, 4 bulan ya? 4 bulan kami tutup total. Benar-benar nggak ada klien gitu kan. Stop, keuangan juga stop. 4 bulan kami tutup karena kan si gurunya juga nggak mau ngajar, siswanya juga nggak mau belajar. Sama-sama takut lah. Ingat kan pas masa-masa itu kita awal-awal COVID kita berjemur, matahari lagi. Kita berjemur. Masa-masa itulah yang sangat sulit. Cuman alhamdulillah karena kita punya cash flow yang stabil, kami punya tabungan, meskipun dalam keadaan apapun, ya kami tetap nggak bangkrut istilahnya kayak gitu. Dimana banyak perusahaan-perusahaan yang tutup, cuman karena kita punya sistem kemitraan kepada para guru itu bukan kita sebut karyawan, tapi mereka adalah mitra kami, sehingga kami juga cukup kuat dari segi keuangan. Kami berusaha semangatin guru, ayo Kak, bangkit lagi, ayo bertahan. Kemudian guru-guru kita data yang benar-benar lagi krisis, waktu itu kita kirimin beras, gitu. Kita kirimin beras. Nah, Kak Taufik, di tengah pandemi COVID-19 ini kan dunia pendidikan kan juga mengalami jatuh bangun ya Kak ya. Dari awalnya kita bisa mengajar langsung tatap muka dengan murid, sekarang juga kita harus melakukan sedikit inovasi untuk bisa lebih berkembang lagi. Nah tadi kan Kak Taufik sempat menjelaskan ya bahwa untuk bisnis Kakak Guru ini alhamdulillah bisa survive karena manajemen keuangannya juga baik ya Kak ya. Nah kalau dari Kak Taufik sendiri nih untuk menghadapi momen yang tidak terduga ya seperti ini ya, COVID-19 ini kan nggak terduga banget ya.
tiba-tiba terjadi apa segala macam, kondisi perekonomian juga sedang turun, dan juga apalagi untuk di unit bisnis pendidikan ini kan memang juga terdampak sekali ya Kak untuk di momen seperti ini. Nah, apakah Kakak sudah merencanakan atau sudah melakukan manajemen keuangan yang sangat baik sehingga ketika di masa pandemi seperti ini, alhamdulillahnya Kakak Guru bisa survive dan juga bertahan? Oke. Jadi kan Kak, waktu itu ada informasi tentang COVID-19 di Wuhan. Di Wuhan, kemudian setelah di Wuhan itu udah masuk Jakarta. Saya paham banget tentang Balikpapan. Saya mempelajari bahwa Balikpapan ini adalah miniaturnya Indonesia. Kalau misalnya Corona udah masuk di Jakarta, cepat atau lambat dalam hitungan minggu ini udah akan masuk ke Balikpapan. Akhirnya saya prepare semuanya. Saya prepare dalam waktu yang singkat. Tabungan saya siapin. Saya tahu ini akan stop. Saya tahu banget ini akan stop. Akhirnya saya putuskan buat saya rumahkanlah semuanya, tapi di sisi lain saya belikan beras. Oke. Gitu kan. Iya. Namanya juga pengusaha kan. Kita Iya. kan tujuan kita berusaha itu jadi pengusaha itu bukan tentang uang, Iya. tapi bagaimana kita bermanfaat buat orang lain. Iya. Bagaimana keringat saya, cara saya bekerja, pikiran saya itu bermanfaat buat teman-teman karyawan saya khususnya atau tim saya. Akhirnya ya udah saya belikan beras, saya jamin makanmu selama beberapa bulan gitu kan. Beras loh ya, Iya, sama iya. mie. Iya. Gitu. Tapi ya namanya juga semua orang mengalami pemecatan apa segala. Cuman saya bilang ya ini adalah bagi kita ini adalah musibah. Ini adalah bencana. Tapi kamu jangan khawatir. Iya. Nggak mungkin kamu kelaparan karena saya jamin berasmu saya jamin. Dengan treatment yang dilakukan oleh Kak Taufik ini sendiri, apa kesan yang didapatkan dari para guru dan juga mitra yang bekerja di Kakak Guru ini dari semua treatment yang dilakukan oleh Kak Taufik? Nah, banyak mitra kita yang ternyata menggantungkan hidupnya itu adalah di sini Kak. Oke. Mereka kayak, loh kalau saya nggak ngajar, kalau saya nggak kerja di Kak Taufik, saya mau makan apa gitu. Ternyata banyak yang menggantungkan itu ya. Ya sempat sedih juga kan Kak. Siapa sih yang nggak sedih lihat nganggur apa segala. Tapi udah namanya ini adalah takdir dan lain-lain yang benar-benar kita harus yakini akan ada hikmah di balik ini. Akhirnya ya udah saya kirimkan beras, saya kasihkan motivasi tipis-tipis lah supaya mereka tetap kuat seperti itu Kak. Jadinya seperti itu. Kemudian ada beberapa juga yang saya tarik jadi tim saya karena kita juga namanya juga saat COVID itu kan nganggur, nggak ada kerjaan, di rumah mager gitu kan. Akhirnya saya bikin kegiatan bagi-bagi masker. Saya bikin kegiatan bagi-bagi susu kedelai. Itu menggunakan kekuatan dari perusahaan kami, tenaga-tenaga juga dari perusahaan kami Kak. Oke. Apakah sampai dengan kondisi new normal ini masih dirasakan untuk di bidang Kakak Guru? Masih Kak. Masih ya? Iya masih kerasa banget. Yang biasanya mungkin saya dapat cerita dari teman-teman yang biasanya mereka makan nasi, ikan, sayur, kadang-kadang masih sama tempe, masih sama Indomie, ya pokoknya bertahan lah. Dapat uangnya 30.000 hari itu ya udah 30.000 gimana caranya supaya itu bisa makan, bisa bertahan. Yang penting bertahan hidup. Oke. Survive. Luar biasa. Nah, selanjutnya kan Kak Taufik kan nggak mungkin ya terus dengan kondisi seperti ini, banyak sekali yang bergantung dengan unit bisnisnya Kak Taufik. Ada nggak sih rencana ke depan atau misalkan strategi ke depan minimal untuk segmentasi bisnis Kakak Guru deh, gimana inovasinya atau strategi ke depan supaya ini mitra guru yang bekerja di Kakak Guru ini bisa lebih baik dibandingkan sebelumnya? Baik Kak. Nah, jadi idenya teman-teman ada dua Kak. Akhirnya saya mengambil keputusan ada dua. Yang pertama, saya dengan cepat bangun mobile apps supaya mereka memudahkan mereka untuk tetap belajar meskipun dari rumah. Kemudian yang kedua, saya bikin pelatihan online. Oke. Bagaimana mereka tetap bisa jualan dari rumah. Mereka yang punya skill bikin kue, mereka yang punya skill apa gitu nanti mereka bikin. Saya kasih pelatihannya, saya ajar tentang manajemennya, saya bantu endorse gratis. Iya, oke. Oh, seperti itu. Jadi memang ada beberapa strategi yang mungkin nih mitra guru selain ternyata dia punya kemampuan untuk mengajar, tapi dia punya skill lain loh yang bisa kita kembangkan, yang bisa kita asah juga ya Smart Listener untuk bisa ya setidaknya supaya ada penghasilan lain yang bisa dirasakan dan juga bisa bermanfaat untuk semua mitra guru yang bekerja untuk
tim dari Kakak Indonesia. Yes, luar biasa. Terus ada satu lagi Kak. Apalagi Kak? Sebenarnya ini rahasia. Oke. Ngomong ini lagi Smart FM sebagai tamu saya bongkar rahasia. Smart Listener ini edisi spesial banget loh Smart Listener karena ada sedikit rahasia dari Kak Taufik. Apa nih Kak Taufik? Oke, jadi banyak yang bertanya, Kak Taufik kalau Instagramnya naik drastis, followers aku dari 2000 sebelum Covid, kemudian naik 5.000, 7.000, sampai dengan saat ini 25.000. Iya. Kita menggunakan one stop content Kak. Oke. Kita one stop, tujuannya itu apa tadi? Itu ada kaitannya dengan mitra. Kita mau bantu UMKM. Kita mau bantu teman-teman yang lagi jualan di rumah, yang kesulitan jualan, kita mau bantu. Kita mau support, makanya kita ada program itu endorse gratis. Nah, seperti itu. Nah, makanya selama 4 bulan terakhir setelah Covid dan saat ini, kita fokus ke konten. Nah, akhirnya seluruh tim, kekuatan yang ada, bahkan saya, kita setiap hari kita selalu bikin konten, kita keliling sekolah-sekolah. Bagi teman-teman tahu balik papan cek. Iya, balik papan cek. Nah, akhirnya kita bikin konten. Setelah kita bikin konten, baru kita mulai, kita bisa bantu kamu nih, kita mau endorse kamu nih. Kemudian kita juga bikin program. Program kita mau bantu UMKM seperti itu kan. Jadi meskipun di tengah Covid, teman-teman UMKM atau para mitra guru di Kata Guru itu semuanya sahabat-sahabat saya itu kami support banget. Gitu. Jadi ya seperti itu ya Kak ya, walaupun di tengah kondisi seperti ini, kreativitas, inovasi, dan juga tentunya konten ya Kak. Benar, konten ini harus juga lebih dikembangkan supaya apa? Supaya kita tidak stuck ya Kak ya. Benar. Tidak selalu menyalahkan kondisi dan juga keadaan, tetapi bagaimana kita sebagai makhluk hidup yang harus bisa beradaptasi. Ya seperti itu, kita harus bisa menyesuaikan kondisi dan juga memulai hidup yang baru. Boleh. Sangat luar biasa. Tapi kan istilahnya itu kan di balik sebuah konten yang hebat selalu ada orang hebat yang selalu di samping saya gitu. Cuman kan ada edisi khusus ya. Iya. Ini kayaknya harus ada edisi khusus. Ada edisi khusus. Siapa sih sebenarnya yang menjadi editor ya, istilahnya editor yang ide, betul, gagasan, betul, keliling-keliling sekolah gitu. Karena ini bagus banget ya Kak ya. Dari followersnya Kakak berapa? Dari 25 Kak. 25. Dari 2000 tuh. Dari 2000. Nah, 25 dalam waktu 4 bulan. 4 bulan, luar biasa. Kita harus cari tahu ya, supaya sponsor ya. Kalau dibalik itu konten kreator dan juga timnya dari Kak Taufik. Boleh dipanggil nggak? Kamera depan boleh kan? Karena nanti edisi khusus. Pokoknya nanti mungkin bisa dilihat di Instagramnya Kak Taufik di mana Kak? Oh nanti saya sebutin. Oke. Siap. Minta izin dulu soalnya. Minta izin ya. Siap deh kalau gitu. Ya udah, Smart Listener dan juga Kak Taufik, kita masih akan membahas lagi tentang bagaimana sih cerita story dari seorang milenial yang luar biasa. Jujur ya, Smart Listener hari ini saya juga terinspirasi banget dari Kak Taufik yang juga ternyata dibalik sosok yang ceria dan juga penuh semangat ya. Ternyata ceritanya itu tidak selalu menyenangkan, tetapi ada cerita yang bisa memotivasi kita dan juga memberikan semangat kita untuk bisa lebih menjadi seseorang yang luar biasa. Tetap bersama kita di program Millennial Social Story di 97,8 Radio Smart FM Balikpapan. Kita jeda sesaat, nanti ada segmen terakhir masih bersama dengan Kak Taufik dari Kakak Indonesia. Smart Listener kembali lagi di Millennial Social Story, masih bersama aku Dani dan juga Kak Taufik. Obrolan kita tadi sebelumnya sudah sangat menarik banget, sangat inspiratif sekali bersama dengan Kak Taufik, menceritakan bagaimana survive-nya Kak Taufik untuk bisa membangun unit bisnisnya. Tidak hanya sekolah mengemudi, tetapi banyak hal yang ternyata Kak Taufik lakukan untuk kemakmuran dan juga kesejahteraan orang banyak ya Kak Taufik ya. Luar biasa. Nah, selain Kak Taufik ini disibukkan dengan kegiatan bisnisnya, pengembangan usahanya, dan juga berbagai macam kegiatan dan juga aktivitas sosialnya Kak Taufik ini juga sangat aktif untuk bisa memperhatikan kepedulian untuk orang banyak. Ada kegiatan charity yang Kak Taufik lakukan. Kalau boleh tahu dan juga boleh di-share nih ke Smart Listener, kegiatan apa aja sih yang dilakukan oleh Kak Taufik selain disibukkan dengan kegiatan di dunia bisnis? Ya. Jadi awal pengumuman COVID-19 di Wuhan, kemudian
mulai masuk ke negara-negara lain, saya itu mulai tersadar cepat atau lambat ini akan masuk Balikpapan. Akhirnya adalah pengumuman masuk ke Jakarta. Oh, seperti yang saya ceritakan tadi, Balikpapan ini adalah miniaturnya Indonesia. Balikpapan ini dengan suku-suku yang heterogen dari Sabang sampai Merauke itu ada di Indonesia. Cepat atau lambat ini akan masuk ke Balikpapan. Nah, dari situlah saya berinisiatif. Saya juga lihat pengumuman, lihat di viral-viral tentang harga masker mulai naik. Kemudian saya berinisiatif untuk bikin masker. Setelah saya bikin masker, nah disitulah masker udah mulai langka. Ingat kan dulu ya, masker mulai langka, harga yang biasanya 30-50 ribu sekarang udah dijual 500 ribu gitu kan di online, di apotek udah habis. Nah akhirnya saya bikin masker buat keluarga saya instastory kecil-kecil gitu kan. Ternyata rame yang komen, rame yang tanggapin, bikin lagi dong, bikin lagi. Akhirnya saya bikin lagi. Kemudian saya nggak sengaja bikin konten di pasar Padansari. Saya bilang, halo guys, aku mau bikin masker nih, jumlahnya 15.000 masker. Saya akan bikin 6 roll kain, jadinya sekitar 15.000 masker. Ternyata di repost sama akun-akun besar di Kota Balikpapan, dan mulai saat itulah viral yang tidak disengaja. Akhirnya viral. Nah, akhirnya itu yang kita jalanin, kita bagi-bagi masker. Kemudian setelah, kalau misalnya kata teman-teman, Taufik adalah pelopor kebaikan. Taufik adalah pelopornya masker gitu kan, baik Taufik masker lah, macam-macam. Nah akhirnya itulah yang membuat saya, kalau gitu kita produksi dalam skala besar. Termasuk perusahaan di Angkasa Pura, di masker kita 2.000 masker. Perusahaan-perusahaan lain juga ambil masker di kita. Karena saat itu masker masih langka, dan saya adalah orang pertama bikin masker, akhirnya viral lah. Oke, dari 15.000 masker pertama langsung habis dalam berapa waktu Kak? Itu nggak sampai sebulan nggak habis. Nggak sampai sebulan Nggak Kak? sebulan habis. Oke, dan itu Bisa dilihat tuh sisa-sisanya. Oke. Sisanya bantu. Soalnya kalau misalkan dilihat ya di ruangan ini ya, di kantornya Kakak Indonesia ini juga banyak sekali ya istilahnya masker-masker yang itu tadi ya, memang benar pada saat itu Kak Taufik ini adalah pelopornya untuk membagikan masker untuk di Kota Balikpapan untuk fokus di Kesehatan COVID-19. Nah, sebenarnya uniknya Kak, setelah saya bagikan masker, mulai banyaklah bantuan datang. Atau saya hand sanitizer, itu berliter-liter Kak. Termasuk yang kalian di belakang. Oke, ada juga Kak. Tuh. Oh, oke. Kelihatan. Kelihatan nggak di kamera itu? Jadi banyak sekali ya bantuan yang datang ya, dan juga harapannya bisa disalurkan langsung dari Kak Taufik untuk masyarakat Kota Balikpapan. Tidak hanya masker, kemudian hand sanitizer, Kemudian ada yang datang bawa kain Kak. Jadi kayak dia penjahit, Mas saya ini ada kain, tolong bikinkan. Ada yang penjahit itu datang ke sini, Mas saya siap jahit nih, sini kainnya gitu. Jadi kayak saat itu udah orang mulai gotong royong, kan udah mulai bahu membahu untuk menolong ini macam-macam Kak. Nah mulai dari situ, setelah maskernya 1 bulan 2 bulan ini mulailah masker berdatangan dari daerah Jawa, masker scuba gitu kan. Akhirnya mulai datang, masker udah nggak laku lagi. Nah kemudian ada fase krisis, di mana waktu itu lagi isunya yang lagi ini sekitaran belasan ribu warga Balikpapan yang di PHK, yang dirumahkan. Betul. Kemudian ada isu tentang kelaparan, bla bla. Akhirnya yaudah saya bikinkan gerakan donasi 1 kilo beras. Oke. Nah, Itu sistemnya gimana Kak? Sistemnya itu Kak, orang nyumbang beras, kemudian kita salurkan, kita bikinkan konten seperti itu. Oke. Dan alhamdulillah sudah terkumpul berapa kilo beras? 3 ton Kak. 3 ton Kak. Dan sudah dirasakan manfaatnya hanya di Balikpapan atau sampai keluar dari Balikpapan? Balikpapan ya. Masya Allah. Sampai ada notaris yang datang kepada kami, Mas Taufik bikin yayasan, nanti biaya-biayanya segala legalitasnya saya yang tanggung. Akhirnya dibikinlah akte yayasan dengan nama Yayasan Balikpapan Berbagi. Yayasan Balikpapan itu saya sebagai ketua yayasannya, dan itu biaya semuanya gratis, notaris yang sumbang. Karena banyak sekali donatur yang tentunya bisa masuk dan juga berperan aktif untuk kegiatan dari Kak Taufik sendiri yang luar biasa. Kak Taufik, mungkin ada pesan yang ingin disampaikan untuk anak muda Kota Balikpapan, milenial Kota Balikpapan, untuk bisa semangat membangun bisnis dan juga
selain membangun bisnis kita bisa berbuat baik. Oke, pesan-pesan saya buat teman-teman, yang pertama itu adalah jangan takut berbuat baik kan. Kayak gitu. Yang pertama jangan takut berbuat baik. Kemudian kadang ada orang, saya pernah di istilah ada haters yang kayak apa pamer gitu dia apa segala. Masa orang yang berbuat jahat aja mereka memposting, masa kita yang berbuat baik tidak memposting? Iya. Nah seperti itu. Jadi pesan saya kepada teman-teman, jangan takut untuk berbuat baik. Oke, jangan takut berbuat baik. Kak Taufik, terima kasih banyak atas waktunya. Terima kasih sudah berkenan menjadi tamu kami di Millennial Success Story. Sukses terus dan juga semoga selalu bermanfaat untuk masyarakat lainnya. Oke, semakin besar terima kasih untuk Anda yang menyaksikan program Millennial Success Story. Tetap saksikan program Millennial Success Story di 97,8 Radio Sumatera Balikpapan setiap hari Rabu pukul 11 waktu Indonesia bagian tengah. Saya dari kawan undur diri dan Kak Taufik. Terima kasih banyak. Selamat beraktivitas kembali dan sampai jumpa. We take the time to listen to you. Smart FM.